Korsel, kamu ingat ya, perang ini tuh cuma dihentikan sementara aja. Sewaktu-waktu kami pasti bakal menyerang kalian lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini aku akan menceritakan sejarah tentang pemisahan Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, sebelum memulai pembahasan malam ini, aku juga pengen nanya nih, kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa sih artis atau juga penyanyi K-pop itu juga harus melakukan wajib militer, Nadia atau Wamil nih ha? Nah, ternyata usut punya usut, wajib militer yang mereka lakukan itu ada hubungannya dengan sejarah pemisahan Korea menjadi Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, dua negara itu sudah berkonflik sejak lama dan terus masih berlanjut sampai dengan hari ini. Dan kasihannya lagi konflik itu malah muncul akibat adanya campur tangan dua negara adidaya. Siapa mereka? Amerika sama Rusia atau Uni Soviet dulu tuh. Negara-negara lain mereka ini jadi berantem lah gitu istilahnya ha. Nah, penasaran kalian sama gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi sebelum masuk ke kisah terpisahnya Korea Utara sama Korea Selatan ini, aku mau sedikit dulu menceritakan tentang sejarah Korea dulu ya, atau semenanjung Korea ini ya, dulu pertama kali sebelum terpecah. Jadi sebelum terpecah belah menjadi Korea Utara sama Korea Selatan seperti sekarang, dulunya kedua negara ini tuh bersatu di bawah pemerintahan yang sama, yaitu di bawah kekuasaan dinasti bernama Dinasti Goryeo. Nah, Dinasti Goryeo ini menguasai semenanjung Korea, dulu kan namanya semenanjung Korea kan, selama kurang lebih 4 abad. Tapi pada akhir abad ke-14 kerajaan Goryeo yang kala itu dipimpin oleh Raja Gongyang dikudeta sama jenderalnya sendiri yang namanya Yi Seong-gye ya. Nah, setelah berhasil mengkudeta Raja Gongyang tadi, Jenderal Yi Seong-gye ini pun segera mendirikan dinasti baru yang dikasih nama Dinasti Joseon. Kalau kalian sering nonton drakor pasti nggak asing kan nama Joseon ini ya kan. Nah, selama dinasti Joseon ini berkuasa, Korea ini pun mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat di berbagai bidang, mulai dari bidang seni, bidang sastra, dan juga teknologi nih. Nah, selain membawa kemajuan, dinasti Joseon ini juga sangat-sangat kuat dan juga tidak mudah dikalahkan sama musuh. Berkat ketangguhannya itu, dinasti Joseon ini pun mampu mempertahankan kekuasaannya di Korea selama kurang lebih 500 tahun. Nah, tapi namanya juga hidup kan, pasti kadang di atas, kadang juga di bawah. Nah, hal ini juga dialami sama dinasti Joseon ini. Jadi pada tahun 1910, dinasti Joseon yang sangat tangguh itu pun akhirnya runtuh setelah Jepang datang menginvasi Korea. Jadi Jepang ini memang kemana-mana deh mau menginvasi negara tuh. Nah, setelah kekuasaan Korea itu berpindah tangan, rakyat Korea yang tadinya hidup dengan sangat aman, sangat damai, langsunglah itu berubah sengsara kan. Gegara apa? Gegara perlakuan Jepang yang sangat kejam itu. Nah, kala itu Jepang ini mengeksploitasi tenaga dan juga sumber daya alam Korea untuk membantu Jepang dalam memenangkan apa? Perang Dunia Kedua. Dan gak cuma itu aja Jepang ini juga berupaya untuk menghapus identitas dan juga sejarah rakyat Korea. Dimana pada saat itu si Jepang ini membakar lebih dari 200.000 dokumen sejarah dan juga melarang penggunaan bahasa, penggunaan tradisi maupun juga adat istiadat Korea. Dan sebagai gantinya Jepang ini memberlakukan sebuah peraturan di mana rakyat Korea itu wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Jadi mereka di negara sendiri nggak boleh pakai bahasa sendiri gitu loh, bukan pakai bahasa Korea, pakai bahasa Jepang disuruh sama mereka tuh. Dan juga seolah belum puas dengan itu semua Jepang ini juga memaksa rakyat Korea untuk mengganti nama asli mereka menjadi nama Jepang. Jadi misalnya namanya Hanso lah gitu kan, diganti jadi Okuhara kayak gitu. Dan kasihannya lagi penindasan Jepang terhadap Korea ini juga berlangsung lama, nggak macam kita. Kurang lebih 35 tahun Korea dijajah sama si Jepang itu. Sampai akhirnya barulah itu di bulan Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Amerika ngebom Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, udahlah nih, nyerah kan si Jepang ini. Setelah si Jepang ini menyerah, Korea pun mengalami masa vacuum of power itu atau kekosongan kekuasaan. Sebetulnya di momen ini rakyat Korea udah pernah tuh berinisiatif untuk menyatakan kemerdekaan mereka, Tapi sebelum niat itu terlaksana, tiba-tiba datanglah ini pasukan Uni Soviet kan, pasukan Rusia ini datang ke wilayah Korea, tapi dari bagian utara dengan tujuan untuk menginvasi atau menguasai Korea. Jadi Uni Soviet ini datang pertama kali ke
ke Korea bagian utara yang waktu itu masih jadi semenanjung Korea ya. Nah, melihat Uni Soviet ini menduduki Korea, Amerika nih ya, yang notabene-nya adalah negara adidaya, panas hati di situ kan mereka bersaing kan, Wak. Kalau misalnya Uni Soviet dan ngincar Korea, harusnya kita juga jangan kalah gitu sama siapa ini, sama Uni Soviet kata dia kan. Nah, pemikiran itu muncul juga bukan tanpa alasan, Wak. Hal itu terjadi karena memang kan kedua negara itu udah saling bersaing untuk menyebarkan ideologi masing-masing kan. Ideologi yang mereka percaya ini ke negara-negara yang ada di dunia ini. Seperti yang sudah kalian tahu, Amerika ini menganut ideologi apa? Kapitalisme. Sedangkan Uni Soviet adalah penganut ideologi komunisme. Ini buat kalian yang mungkin lupa lah ini dari pelajaran yang udah aku kasih. Jadi kapitalisme itu apa? Sebuah sistem ekonomi yang memang berfokus kepada kebebasan individu. Sementara komunisme adalah sebuah sistem ekonomi yang memang sepenuhnya dikendalikan sama pemerintah. Amerika kapitalis, si Uni Soviet ini komunis. Nah, ideologi itulah yang membuat Amerika dan Uni Soviet ini bersaing dalam menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara yang ada di dunia ini, ke negara-negara lain kan. Dan persaingan sengit itu juga disebut sebagai perang dingin atau Cold War. Dan apabila negara penganut kapitalisme lebih banyak nih dibanding komunisme, itu artinya apa? Amerika lah yang menjadi pemenang dari perang dingin itu kan. Begitu juga sebaliknya. Nah, didorong oleh persaingan itu, akhirnya pada bulan September tahun 1945, Amerika nggak mau kalah deh. Dia datang juga dia menginvasi Korea. Tapi sesampainya di sana, Amerika dibuat terkejut karena Uni Soviet ini sudah menguasai hampir seluruh dataran Korea. Tapi meskipun begitu, Amerika pantang mundur ya, Wak. Amerika terus berupaya menerobos daratan Korea sehingga membuat Uni Soviet pun jadi marah. Amerika, kok jangan asal nerobos aja lah. Kami lo duluan yang sampai di sini, kok nggak usah ikut-ikut gitu kata Rusia kan. Enak aja suka-suka kami juga berhak masuk ke sini kata Amerika lagi. Dan untuk kesekian kalinya, Wak, kedua negara itu pun kembali bersih tegang. Gegara apa ya? Gegara memperebutkan wilayah Korea ini. Nah, lalu karena perebutan itu tidak kunjung menemukan titik tengah, Amerika dan Uni Soviet ini pun sepakat untuk mengadakan pertemuan ini untuk cari solusi biar sama-sama enak ya kan. Nah, di pertemuan itu mereka pun membuat sebuah keputusan besar yang nantinya menjadi cikal bakal terpecahnya Korea menjadi dua wilayah yang berbeda, Korea Utara sama Korea Selatan. Ini dia, Wak. Nah, jadi nih setelah mengadakan pertemuan, Amerika dan Uni Soviet ini sepakat untuk membagi Korea menjadi dua wilayah yang sama besar, Wak. Jadi satu wilayah untuk Amerika, satu lagi wilayah untuk Uni Soviet. Dan supaya adil, Wak, mereka pun membagi wilayah Korea ini dengan sebuah macam garis paralel gitu. Tepat di garis lintang 38 derajat atau pas kali di tengah-tengah semenanjung Korea. Ini semenanjung Korea bagi dua, kayak gitu. Kalian bisa tengok sendiri lah ya gambarnya di sini ya. Nah, di pembagian itu Uni Soviet mendapatkan wilayah di bagian utara, bagian atas. Sementara Amerika mendapatkan wilayah di bagian selatan atau di bagian bawah. Kau segini ya, aku segini gitu kata mereka. Ya, aku setuju kata Amerika kan. Nah, selain menyepakati pembagian wilayah itu, Amerika sama Uni Soviet ini juga sepakat bahwa pemisahan Korea itu hanya berlangsung 5 tahun aja ya. Jadi nggak selamanya tuh. Nanti setelah 5 tahun berlalu, mereka pun berencana untuk mengembalikan lagi Korea dalam bentuk yang utuh seperti dulu lagi lah gitu istilahnya. Dah setuju nih dua-duanya kan, Uni Soviet setuju, Amerika pun setuju. Nah, dengan kesepakatan itu, Amerika dan Uni Soviet pun segera langsung memerintah wilayah mereka dengan cara yang bertolak belakang memang. Iyalah di Korea Selatan, Amerika pasti memperkenalkan ideologi kapitalisme kan. Sementara di Korea bagian utara, tentu juga Uni Soviet pun mengenalkan ideologi komunisme kepada rakyatnya yang ada di sana. Jadi sesuai dengan misi mereka di awal tadi, Wak, ya. Nah, tapi nih, seiring berjalannya waktu, penyebaran ideologi itu pun tidak semudah yang dibayangkan, Wak. Amerika sama Uni Soviet ini mulai mendapatkan banyak sekali protes dari rakyat Korea yang memang tidak terima wilayah mereka dibagi jadi dua. Ini bukan mereka berdua lagi yang protes, rakyat Korea itu sendiri yang protes. Dan karena protes itu makin lama makin intens, akhirnya perwakilan dari Amerika dan juga Uni Soviet pun kembali lagi lah itu kan mengadakan pertemuan untuk ini bahas lagi nih gimana rencana penyatuan Korea ini. Kita nggak bisa ini nunggu 5 tahun ini kayaknya. Rakyat Korea udah pada protes kata mereka berdua kan, padahal mereka dua yang dibagi pertama kali. Dan selain membahas penyatuan Korea ini, mereka ini juga membahas tentang siapa yang nantinya yang akan memimpin Korea apabila
apabila sudah disatukan balik, ya kan. Di situ Uni Soviet ngusul seorang politikus dari Korea bagian utara tentunya yang bernama Lee Won-hyung sebagai pemimpin Korea itu nanti kalau misalnya disatukan. Dengar usulan itu Amerika nggak setuju lah, karena kan Lee Won-hyung ini pasti dianggap sebagai simpatisan Uni Soviet yang berpotensi mengancam posisi Amerika. Diambil dari sisi dia, nggak mau lah si Amerika. Nah karena usulannya itu ditolak, Uni Soviet bilang lagi, ya udah kalau kau nggak mau, gimana kalau kita adakan pemilu aja, udah biar rakyat Korea aja yang memilih pemimpinnya sendiri gitu kan. Tapi entah karena alasan apa nih ya, lagi-lagi Amerika ditolaknya juga usulan itu. Nggak setuju kami. Nah sebagai gantinya Amerika justru melaporkan hal ini kepada PBB dan meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa terkait penyatuan Korea ini. Nah mendengarkan laporan itu PBB bilang apa? Udahlah Amerika, Uni Soviet, dah kalian nggak usah lagi ikut campur sama urusan Korea tuh. Mundur aja lah kalian, biar mereka sendiri yang pilih pemimpinnya sendiri. Ngapa pula kalian yang sibuk gitu, kata PBB mungkin kan. Nah karena memang PBB udah bilang seperti itu, akhirnya kedua negara adidaya ini pun terpaksa menarik mundur pasukan mereka dari Korea. Udah lah, nggak ada pilihan lain lagi, udah kita balik kampung aja, biar aja lah rakyat Korea sendiri yang berpikir kayak gitu kan. Nah tapi meskipun mereka sudah mundur nih ya, bukan berarti Korea ini yang udah mau ditinggalkan ini menjadi sebuah negara yang bersatu. Enggak pula kayak gitu dong. Kenapa? Karena baik Amerika maupun Uni Soviet itu masih ikut campur juga dalam urusan politik ini, dan juga masih gencar menyebarkan ideologi mereka masing-masing. Macam nggak ridho gitu loh mereka masih mau ikut campur walaupun PBB bilang ada kalian balik aja gitu. Dan mirisnya lagi di sini rakyat Korea sendiri juga mulai berselisih gara-gara perbedaan ideologi itu. Contohnya nih ya, pada saat akan membentuk negaranya sendiri rakyat Korea ini terlibat perdebatan sengit terkait ideologi yang akan mereka pakai. Jadi kala itu rakyat Korea yang tinggal di bagian utara ini bilang, udah sebaiknya kita pakai ideologi komunisme aja. Komunisme itu lebih baik loh daripada kapitalisme, kata mereka. Tapi di sisi lain rakyat Korea yang tinggal di bagian selatan ini juga bilang, jangan kayak gitu, nggak bisa. Kapitalisme yang lebih baik lagi daripada komunisme tuh. Jadi mereka berdua yang memang sudah dipengaruhi Uni Soviet dan Amerika pun sudah mendalami ideologi yang udah disuapin lah gitu sama Amerika dan Uni Soviet. Udah terpengaruh lah gitu ibaratnya. Bukan mau bersatu, mereka pun juga mau dengan ideologi masing-masing yang sudah ditanam sama mereka gitu. Nah karena perbedaan itu sudah mendarah daging dan sudah tidak bisa disatukan lagi nih Korea sendiri nih ya, internal Koreanya, akhirnya rakyat Korea pun jadi mulai terpecah lah itu jadi dua kubu. Ada kubu komunisme, ada juga kubu kapitalisme. Nah melihat fakta itu Amerika sama Uni Soviet nggak mau lah disia-siakannya kesempatan itu kan untuk menjadikan Korea ini sebagai dua negara yang berbeda. Jadi bukan sekedar dua wilayah lagi, jadikan dua negara. Mereka kayak gitu karena berhasil nih mempengaruhi rakyat-rakyat Korea. Nah berbekal dari ambisi itu akhirnya tanggal 15 Agustus 1948 Amerika pun segera menjadikan Korea bagian selatan sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan selain itu Amerika juga membiarkan rakyat Korea untuk mengadakan pemilu pertama dan memilih seorang pria yang bernama Syngman-rhee sebagai presidennya. By the way, sedikit tambahan informasi, ada memang artikel yang menyebutkan bahwa Korea Selatan ini sudah merdeka sejak 15 Agustus 1945, bukan 1948. Tapi setelah kami baca-baca lagi, tanggal 15 Agustus 1945 itu adalah hari di mana rakyat Korea ini merayakan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Jadi bukan hari berdirinya Korea Selatan gitu ya. Aku cuma menambahkan informasi itu aja sih ya. Nah lanjut lagi ke ceritanya. Udah nih kan, dijadikanlah itu negara sama Amerika nih Korea Selatan. Sama juga pada tanggal 9 September tahun 1948 nyusul nih, Uni Soviet nggak mau kalah. Mereka pun juga memberikan kemerdekaan kepada Korea bagian utara dan menunjuk pria yang bernama Kim Il Sung sebagai presidennya. Jadi juga negara lah ini Korea wilayah utara, ini kan jadi Korea Utara bawah Korea Selatan. Dan dengan dipilihnya dua pemimpin tadi, artinya dari sini Korea pun resmi terpecah menjadi dua negara yang berbeda. Satu negara Korea Utara, satu lagi negara Korea Selatan. Tapi balik lagi, meskipun sudah terbagi menjadi dua negara, bukan berarti perselisihan di Korea itu selesai gitu aja. Karena kala itu Syngman-rhee dan juga Kim Il Sung atau presiden Korea Utara dan Korea Selatan ini berkeinginan untuk menyatukan Korea lagi, tapi di bawah sistem politik yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi Syngman-rhee ini ingin semua mau utara mau selatan, semua rakyat Korea ini menganut kapitalisme. Sementara Kim Il Sung juga ingin semua rakyat Korea menganut komunisme. Tapi gara-gara kedua negara ini
kekeh dengan ideologi masing-masing, Wak. Hubungan mereka pun bukannya membaik, malah memburuk. Bahkan di titik ini, Wak, Korea Utara sama Korea Selatan itu mulai memberlakukan sebuah aturan di mana waktu itu ya, di mana rakyat dari masing-masing negara itu dilarang melintasi garis pemisah. Jadi orang Korea Selatan nggak boleh ke Korut, orang Korut juga nggak boleh ke Korsel. Tapi waktu itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa aturan itu malah dilanggar juga sama kedua belah pihak. Mereka udah bikin aturan, mereka juga yang langgar, sehingga menimbulkan ketegangan di antara mereka. Dan seiring berjalannya waktu, ketegangan itu pun mulai naik level lagi, Wak, dan menjadi bentrokan fisik yang nantinya makin besar lagi hingga terjadilah perang saudara di Korea itu sendiri. Nah, perang saudara antara Korut dan Korsel inilah akhirnya disebut sebagai Perang Korea dan memicu perseteruan yang tidak kunjung usai sampai dengan hari ini. Aku sikatlah sekarang yang bukan Korea Utara, Korea Selatan, yang Korut, Korsel gitu ya. Nah, ini kita masuk nih, Wak, ke tentang Perang Korea. Nah, jadi, Wak, perang Korea ini bermula ketika pemerintah Korut mengalami krisis pangan ekstrim bahkan akibat minimnya sumber daya alam di wilayahnya. Karena secara geografis, Wak, Korut itu memang tidak sesubur Korsel yang memang berada di area pegunungan. Tanah di Korut yang bisa dijadikan lahan pertanian paling cuma 17% aja, Wak, dan angka itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Korea Utara. Nah, karena krisis pangan itu udah juga nggak kunjung usai, akhirnya Kim Il Sung, si presiden Korut ini pun berinisiatif untuk menginvasi Korsel dengan dua misi khusus. Misi pertama untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, dan yang kedua untuk menaklukkan wilayah Korsel. Supaya apa? Supaya mereka juga balik lagi menganut komunisme gitu loh. Tapi sebagai negara yang baru berdiri, Wak, Korut ini kan tentunya nggak punya pasukan militer yang mumpuni lah kan untuk menyerang Korsel, baru kali berdiri gitu. Apalagi Korsel juga di backup nih sama Amerika ya kan. Nah, tidak kehabisan akal di situ, Wak, Korut pun segera langsung meminta bantuan kepada pemimpin Uni Soviet yang bernama Joseph Stalin waktu itu, supaya dikirimkanlah ini, tolonglah kirimkan kami bantuan pasukan militer gitu kata mereka kan. Tapi di situ Stalin ini pula yang nolak, aduh nggak bisa, kami nggak mau terlibat kontak fisik lagi sama Amerika lah, udah gerak sendiri aja kalian, pasukan kami nggak bisa kasih tapi persenjataan tetap kami bantu kok, kata si Stalin kayak gitu. Mereka nggak mau kasih pasukan karena nggak mau kontak fisik ya kan, tapi mereka mau kasih senjata nih. Nah, karena Uni Soviet tidak bisa menurunkan pasukan militernya, Korut pun minta bantuan lagi, Wak, ke negara lain, yaitu ke Cina yang kala itu baru aja berubah menjadi negara komunisme juga. Nah, pada saat itu, Wak, Korut ini beranggapan bahwa sebagai sama-sama negara komunisme nih, Cina pasti mau bantu kami ya kan. Nah, berbekal dari anggapan itu, Kim Il Sung sang presiden Korut ini pun menghubungi Mao Zedong, ini presiden Cina waktu itu, untuk minta bantuan. Tolonglah kami apa Cina gitu. Nah, mendengar permintaan itu, Mao ini bersedia, Wak, dan dia pun langsung mengirimkan ribuan pasukan militer ke Korea Utara. Alhasil sampai di sini Korea Utara didukung oleh tentara militer dari Cina dan juga alat perang yang canggih dari Uni Soviet. Ya, datang. Pasukan ada, senjata ada dari Uni Soviet sama dari Cina, ya kan? Dan akhirnya setelah semua pasukan mereka siap, Wak, pada tanggal 5 Juni tahun 1950, Korut ini pun langsung melancarkan serangan besar-besaran ke Korea Selatan. Kala itu Korut ini membawa 150.000 pasukan serta lebih dari 500 alat tempur canggih, macam ada tank, meriam, dan juga artileri untuk melumpuhkan Korsel. Nah, di sisi lain nih, ketika mendapatkan serangan sebesar itu, tentara Korsel langsung kocar-kacir, Wak. Gegara apa? Gegara mereka tidak siap menghadapi banyaknya pasukan yang datang dari Korut itu. Selain itu, Korsel ini juga nggak punya senjata militer yang mumpuni untuk melakukan perlawanan itu. Alhasil hanya dalam hitungan hari saja pasukan Korut itu sudah berhasil merebut kota Seoul, Wak, yang notabene-nya adalah ibu kota Korea Selatan nih. Dan seolah belum puas dengan semua ini, pasukan Korut pun lanjut menyerang mereka lagi hingga akhirnya mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Korea Selatan dan membuat Korsel jadi terpojok. Nah, saking terpojoknya waktu itu nih, Wak, ya, satu-satunya wilayah yang bisa mereka pertahankan hanyalah kota Busan yang berada paling ujung selatannya semenanjung Korea tuh. Betul-betul di pojok kali, Wak, tinggal. Nah, tapi untungnya, Wak, Korsel nggak sampai dikuasai sama Korut tuh. Gegara apa? Gegara Presiden Amerika waktu itu, Harry S. Truman, akhirnya mengirimkan pasukan Amerika juga untuk memukul mundur tentara Korut. Wak, datang Amerika akan bantu kasih pasukan. Nah, tapi karena pasukan Amerika tidak membawa senjata yang cukup,
Mereka kan cuma kasih pasukan aja kan. Mereka pun akhirnya gagal lah itu menahan gempuran Korut di medan perang itu, Wak. Nah, mendengar berita kekalahan itu, Presiden Harry pun kembali lagi mencari cara lagi nih. Bukan nyerah dong, cari cara lagi untuk kita balikkan kalahkan si Korut ini. Nah, di sini Wak, akhirnya dia meminta bantuan dari panglima perang yang sangat handal kala itu, yaitu Douglas MacArthur, untuk terjun langsung di dalam perang itu kan. Bapak Arthur, tolong turunkan pasukan kamu yang paling hebat untuk membantu Korea Selatan. Terserahlah caranya kayak gimana, yang penting kita bisa merebut wilayah Korsel lagi, kata Presiden. Oh siap Pak, kata Jenderal MacArthur kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Wak, akhirnya MacArthur ini pun segera langsung menyusun strategi untuk memukul mundur pasukan Korut. Saat itu dia berencana untuk mengadakan operasi militer amfibi, yaitu penyerangan balik lewat 3 jalur sekaligus, jalur darat, laut, udara. Dan akhirnya pada tanggal 15 September tahun 1950, MacArthur dan juga ribuan pasukannya menyerang pasukan Korut melalui sebuah wilayah strategis yang bernama Incheon. Masuk bantuan dari Amerika, perang lagi. Dan setelah berperang selama beberapa hari, pasukan Amerika ini pun akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan Korea Utara dan mampu merebut kembali kota Seoul, Wak. Nggak menang lagi nih kan, wilayah apa? Wilayah Korsel. Nah tapi Wak, meskipun sudah memperoleh kemenangan, pasukan Amerika merasa belum puas ini. Dan sekarang gantian, mereka pula yang berambisi untuk ngerebut wilayah Korut kan. Ibaratnya kami udah diam-diam aja ya, kalian datang menyerang-nyerang kami ya. Dalam diam bergerak, kalian yang mau juga lah aku rebut juga wilayah kau, ibarat kayak gitu. Nah, alhasil di momen ini, Wak, serangan pun jadi berbalik arah. Kalau tadi Korut menyerang Korsel, sekarang gantian tuh Korut yang digempur habis-habisan sama Korsel dengan bantuan tentara Amerika. Nah, penggempuran itu pun akhirnya membuahkan hasil, Wak, karena pada tanggal 19 Oktober tahun 1950, pasukan Amerika dan juga Korsel berhasil menduduki, gantian tadi kau duduki Seoul kan, sekarang kami yang duduk ke Pyongyang. Oh, ibu kotanya apa? Korut. Cuman kekuasaan itu juga nggak bertahan lama, Wak, karena Korut yang memang sudah dibantu sama Cina dan Uni Soviet itu juga balik berhasil mengusir pasukan Korsel dari wilayah mereka. Mundur lagi pasukan Korsel. Alhasil di titik itu pasukan Korut sudah kembali lagi menguasai Korut. Sementara pasukan Korsel juga sudah menguasai wilayahnya sendiri seperti sedia kala. Jadi udah serang, kalah, mundur, serang, kalah, udah mundur. Diam-diam ke situ ya. Jangan kau mulai ngegas aku duluan ya, kayak gitulah mungkin. Tapi meskipun sudah kembali ke wilayah masing-masing, Wak, Korut sama Korsel ini belum mau berhenti berperang, Wak. Kenapa? Karena mereka ini masih sekali berambisi saling menguasai satu sama lain. Lalu karena ambisi itu memang tidak bisa dibendung, Wak, akhirnya konflik bersenjata di antara kedua negara itu pun terjadi lagi. Jadi nggak habis-habis memang perangnya, Wak. Perang itu pun berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan sudah menewaskan kurang lebih 1,6 juta tentara serta 1 juta warga sipil dari kedua belah pihak. Nah, karena banyaknya korban yang berjatuhan nih, akhirnya pada tanggal 27 Juli tahun 1953, perwakilan dari Korut dan juga Korsel ini pun mengadakan pertemuan diplomatik nih kan untuk menghentikan perang itu, Wak. Kumpul lagi lah nih mereka berdua kan, ibaratnya mereka juga sama-sama kekurangan inilah pasukan. Negara banyak yang gugur karena perang tuh nggak habis-habis kan. Setelah diskusi panjang dan juga sengit, mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata, Wak. Tapi gencatan senjata itu bukan berarti mereka sepakat untuk damai ya. Kenapa? Karena memang dari kedua belah pihak ini sama sekali belum terucap, Wak, kata damai itu belum. Korut ini justru malah bilang, Korsel, kamu ingat ya, perang ini tuh cuma dihentikan sementara aja. Sewaktu-waktu kami pasti bakal menyerang kalian lagi. Oke, nggak apa-apa, kata Korsel, nggak apa-apa. Kami juga bisa kok nyerang kalian kapan aja. Kalian pikir takut kami ya? Kata Korsel kayak gitu. Dan selain gencatan senjata, Wak, mereka juga sepakat untuk menciptakan garis demarkasi militer atau GDM, yaitu sebuah garis yang memang secara resmi memisahkan wilayah Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, sebenarnya GDM ini juga seperti garis paralel yang tadi gue bilang, Wak, yang memisahkan Korut sama Korea Selatan. Cuman bedanya sekarang garis itu tuh sudah diberikan pembatas macam kawat gitulah, kawat berduri, tembok besar dan juga lebih ketat lagi dijaga sama masing-masing pihak ya. Udah lah tuh, akhirnya singkat cerita dengan adanya gencatan senjata itu, Korsel sama Korut pun segera kembali ke wilayah masing-masing. Dan meskipun sudah tidak lagi terlibat perang secara fisik, Wak, Korut sama Korsel ini masih bermusuhan dan masih bersaing untuk menjadi negara yang terbaik. Karena adanya persaingan itu juga, pemimpin dari negara masing-masing ini mengerahkan segala upaya mereka untuk bisa memenangkan persaingan sekaligus juga membangun kembali negara mereka yang memang hancur lebur akibat perang tadi itu kan. Nah, sekarang aku mau ceritalah sedikit di segmen terakhir tentang perkembangan Korut dan juga Korsel setelah terjadinya perang Korea tadi ya.
Nah jadi setelah sepakat melakukan gencatan senjata nih, Presiden Kim Il Sung atau Presiden Korut pun mulai menggencarkan sebuah propaganda bernama Juche kepada rakyatnya. Jadi Juche ini adalah sebuah pemahaman di mana Korut itu percaya bahwa mereka ini bisa mandiri tanpa bantuan negara lain. Jadi misalnya daripada mengimpor bahan pangan dari negara lain, kan mereka kan agak susah bahan pangannya kan. Korut pun berencana untuk memproduksi bahan pangan mereka sendiri sehingga perekonomian mereka sudah tidak bergantung pada negara lain. Dan selain memang ingin mandiri dalam bidang pangan, Korut ini juga ingin mandiri dalam hal militer supaya sudah tidak lagi merepotkan Cina sama Uni Soviet yang bantu mereka tadi kan. Nah, pada saat itu mereka sudah mulai mengembangkan senjata nuklir dengan dalih untuk berjaga-jaga nih apabila pasukan Amerika atau pasukan Korsel menyerang kami lagi nih, kata mereka. Tapi bangunnya nuklir. Nah di sisi lain pengembangan nuklir itu tentunya membuat Korut dikecam lah sama berbagai negara di dunia kan, dan khususnya PBB. Nah kecaman itu muncul karena pasca Perang Dunia Kedua semua negara di dunia ini kan sudah saling damai kan, udah nggak ada lagi perang besar. Nah apabila Korut ini membuat senjata nuklir, PBB khawatir nih Korut ini nekat nyerang balik Amerika sama Korsel sehingga memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Mereka udah nggak mau lagi kayak gitu. Tapi meskipun sudah dilarang sedemikian rupa, Korut itu tidak juga berhenti memproduksi senjata nuklir mereka. Mereka tetap kekeh dan tetap mau udah buat kami jaga-jaga gitulah. Dan karena sikap itu Korut ini pun macam dikucilkan lah itu sama negara-negara lain, kecuali 2 CS-nya, Cina sama Uni Soviet yang memang sekarang sudah berubah jadi Rusia ya. Jadi kesian lah yang berkawan sama Korut tuh ya cuma Rusia sama Cina aja gitu. Dan pengucilan itulah yang membuat Korut ini pun mengisolasi diri dari pengaruh negara luar. Terserah lah mau kalian kucilkan kami nggak apa-apa, mau kalian apakan kami nggak apa-apa, aku juga toh nggak butuh kalian, gitulah ibaratnya kata si Korut kan. Nah karena pemikiran itu akhirnya pemerintah Korea Utara ini pun mulai membatasi kedatangan orang asing ke negaranya dan selain itu mereka juga melarang warga Korut berkomunikasi dengan orang asing di luarnya Korut. Jadi pokoknya terisolasi gitulah mereka, kalian tahu sendiri lah kan. Nah akibat dari isolasi itu Korut ini pun mulai mengalami masalah ekonomi di mana mereka ini tidak mampu memberi makan yang cukup kepada rakyatnya sendiri kala itu. Jadi sejak tahun 1950 hingga 1990-an rakyat Korea Utara ini sering sekali mengalami krisis pangan dan juga kelaparan hebat. Nggak mau mereka kan dikucilkan kan, udahlah mereka nggak mau juga minta bantuan dari tempat lain gitu, mereka mau mandiri. Cuman untungnya sejak awal tahun 2000-an hingga sekarang perekonomian Korut pun mulai membaik meski mereka ini tetap menjadi negara yang terisolasi. Nah di saat Korut berubah menjadi negara terisolasi di sisi lain Korsel ini justru berkembang pesat dalam hal ekonomi. Hal itu terjadi karena memang Korsel ini bekerja sangat keras demi bisa membangun perekonomian negara mereka kembali. Dan selain itu kesuksesan Korsel ini juga memang tidak bisa dilepaskan dari kerja keras presiden ketiga mereka yang bernama Park Chung-hee. Pada masa kepemimpinannya Presiden Park ini menggalakkan produksi barang di dalam negeri sehingga Korsel ini mampu mendirikan pabrik raksasa yang menguasai dunia. Salah satunya adalah berdirinya pabrik Hyundai yang merupakan pabrik mobil dan juga kapal terbesar yang ada di dunia. Nah kekuasaan ekonomi Korsel ini pun terus berlanjut dan mencapai puncaknya ketika Korsel ini dipimpin oleh presiden ke-15 mereka yang bernama Kim Dae-jung. Di masa kepemimpinannya Presiden Kim menyuntikkan dana sebesar 100 miliar won kepada Kementerian Kebudayaan untuk bisa mempromosikan kesenian Korsel kepada dunia. Dan berkat upaya itu Korsel pun secara perlahan mulai dikenal akan keunggulan serial dramanya atau K-dramanya dan juga musik K-popnya seperti yang kita kenal sekarang. Nah dari situlah perekonomian Korsel pun semakin naik drastis hingga dijuluki sebagai salah satu negara paling maju di Asia Timur. Jadi bisa dibilang setelah terjadinya perang Korea itu Korut dan Korsel ini punya nasib yang jauh berbeda Yang satu jadi negara terisolasi, yang satu lagi jadi negara maju. Begitar. Oke, jadi itu tadi kisah pemisahan Korea Selatan dan juga Korea Utara. Siapa sangka dari perbedaan ideologi ini bisa menimbulkan permusuhan antara rakyat Korea, bahkan permusuhan itu juga masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, Korut dan juga Korsel ini belum sepenuhnya berdamai sehingga mereka ini bisa saja kembali perang kapanpun. Dan itulah kenapa Korsel ini mewajibkan warga laki-laki mereka yang berusia 18 tahun ke atas, termasuk artis dan juga penyanyi K-pop, untuk mengikuti wajib militer atau wamil supaya apa? Supaya mereka siap nih menghadapi pasukan Korut apabila mereka menyerang sewaktu-waktu.
itu, Wak. Kenapa? Sebenarnya ada banyak kali informasi menarik tentang Korut sama Korsel ini, terutama nih terkait perjalanan mereka setelah perang Korea tahun 1950 tuh banyak kali, Wak. Apa yang aku sampaikan di sini ibaratnya cuma intisarinya aja lah. Nanti untuk detail-detailnya kalian bisa baca sendiri ya, baca buku, kayak baca artikel, kayak nonton YouTube, kayak apa lagi tuh kan, biar makin banyak lagi informasi yang kalian dapat ya. Tapi meskipun begitu, Wak, dari kisah ini kita jadi tahu bahwa bekerja keras itu bisa mengubah nasib suatu negara seperti yang dilakukan sama rakyat Korsel. Dulu Korsel ini kan dikenal sebagai negara yang kacau gara-gara perang itu kan, Wak. Tapi sekarang mereka sudah jadi negara yang maju, bahkan juga sejajar sama Jepang. Perlu kita contoh nih kerja keras mereka, Wak. Mereka bangkit, mereka tidak menyerah. Dan kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau mungkin ada informasi aku di sini yang keliru atau ada yang kurang lengkap, kalian boleh tambahin dan juga perbaiki aja di kolom komentar di bawah, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.